Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Saya kemarin sih ya, ditegur salah satu senior saya, senior makan sehat gitu, bilang, Rick, kok nggak bereaksi sih sama ini? Gitu. Terus dia ngasih saya tautan yang memperlihatkan sebuah informasi yang menyalahkan, mengkoreksi kebiasaan kami selama ini. Kami itu pelaku makan sehat. Kalau saya pelaku makan sehat, food combining gitu. Kami pelaku makan sehat food combining yang sebenarnya sejenis sih, food combining, raw food, vegan, alkaline diet, itu sejenis lah konsepnya. Kami terbiasa untuk makan buah secara eksklusif. Paling bedanya ya ada yang dicampur sama sayur, ada yang enggak gitu. Tapi kami makan buah segar dan sayuran segar tuh biasanya dalam waktu yang agak eksklusif gitu. Buah yang eksklusif. Nah, ini disalahin. Siapa bilang makan buah sesudah makan itu tidak baik, tidak sehat. Informasi yang masuk tersebut mengatakan, bayangin aja kalau makan buah itu kan udah jelas manfaatnya, digabung dengan makanan utama yang juga memberikan manfaat, kan manfaatnya jadi double kalau dimakan, jadi maksimal. Secara teori sih nggak salah, secara teori oke-oke aja, secara asumsi oke-oke aja. Tapi kan kita harus ngeliat dulu, teori dan asumsi kan kadang-kadang harus disesuaikan aplikasinya gimana waktu dipasangkan ke tempat dia akan dimasukkan. Analoginya aja ya, analogi blow on aja deh. Bensin yang oktannya tinggi, di atas kertas kan pembakarannya baik, energi yang dihasilkan maksimal gitu ya. Gas buang yang dihasilkan juga minimal gitu. Ya pokoknya bagus banget lah. Tapi dia kan jadi nggak bagus kalau dimasukkan ke mesin yang menggunakan bahan bakar solar gitu. Nggak cocok. Nah, tubuh manusia juga kayak gitu. Buah bagus gitu. Tapi kita harus mematuhi dulu sistem cerna manusia kerjanya bagaimana. Nah, sistem cerna manusia kan udah punya konsep sendiri terkait makanan-makanan yang masuk. Tidak semua makanan yang masuk serta-merta diserap begitu saja oleh tubuh. Nggak kayak gitu. Dia kan diparkir dulu di lambung misalnya. Nah, waktu dia diparkir di lambung, mengalami satu proses dulu, proses yang harus dilalui. Nah, ini kita harus pelajari, ini yang harus kita perhatikan. Misalnya begini, buah itu punya waktu serap. Waktu uraian itu cepat banget, sekitar 30-an menit udah selesai. Bayangkan kalau misalnya pada saat bersamaan, waktu dia lagi diparkir, harusnya dia sudah meninggalkan lambung dan siap diserap kan. Karena waktu uraiannya sudah selesai. Dia terhambat karena ada makanan lain yang dimasukkan bersamaan, protein hewani misalnya. Yang waktu serapnya lama, waktu serapnya cukup lama, lama sekali malah. Dalam hitungan jam. Itu kan terganggu konsepnya. Nggak bisa disamakan. Beberapa bahkan ditengarai memberikan masalah produksi asam lambung yang meningkat, kemudian ada rasa sebah, rasa tidak nyaman, dan masalah-masalah lain yang kemudian mengerucut menjadi masalah kesehatan atau penyakit yang lebih besar, lebih dominan. Penyakit lambung misalnya. Ada beberapa buah yang kemudian akhirnya jadi kambing hitam gitu ya. Difitnah sebagai penyebab penyakit asam lambung. Buah yang rasanya tidak manis, masam seperti jeruk, strawberry, dan sejenisnya, itu kan dianggap harus dijauhi oleh penderita penyakit lambung. Ya kalau asumsinya dimakan sesudah makan, ya jangan heran kalau kemudian masalahnya menjadi lebih besar. Nah, kami pelaku food combining, saya sendiri dulu waktu kecil itu divonis waktu sakit lambung, ya, ahli kesehatannya, ya ibu saya juga ahli kesehatan ya. Temannya itu internistnya bilang sama saya, oh kamu punya masalah lambung, ini penyakit kamu seumur hidup, yang harus kamu lakukan sekarang adalah konsumsi obat secara rutin seumur hidup kamu dan makan yang sering. Is that advice giving me the answer gitu ya? Solution? Enggak. Tidak gitu. Saya masih dihantui masalah lambung berkepanjangan bertahun-tahun kemudian. Yang akhirnya selesai begitu saya mempelajari bagaimana cara makan yang benar. Waktu saya ubah pola makannya, yang dimakannya kurang lebih tetap sama, tapi pola makannya berbeda, tubuh saya menyikapinya lain. Saya jadi terbebas dari masalah lambung tersebut. Kesehatan saya membaik, masalah lambung itu nggak pernah muncul lagi. Dan sampai usia sekarang,
kesehatan saya ya bisa diandalkan gitu. Nah, ini kan konsepnya. Jadi kita nggak bisa berasumsi apa, tubuh kita bekerjanya seperti apa, terus kita paksakan begitu saja. Nah, termasuk makan buah. Kami pelaku food combining makan buah eksklusif dalam keadaan perut kosong, bahkan lebih eksklusif lagi gitu ya dibanding mungkin dengan pola makan kayak yang sejenis gitu, raw food, vegan, alkaline diet gitu. Kami pelaku food combining biasa mengeksklusifkan makan buah di waktu pagi hari, sarapan. Disesuaikan dengan ritme circadian. Jadi kita pagi hari di saat sistem cerna belum terlalu siap untuk mengkonsumsi makanan berat, dari mulai jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Well, technically kita mungkin makannya sekitar jam 5, jam 6 sampai menjelang makan siang. Itu hanya makan buah. And the result is good. Secara empiris gitu ya. Input yang masuk ya, mereka yang melakukannya dengan benar, itu luar biasa, kesehatannya menjadi membaik. Begitu aja sih. Semoga membantu ya.